Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan jelaskan mengenai bagaimana cara pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, pertama kita akan membahas mengenai bagaimana bentuk format dari jurnal umum tersebut. Di sini ada tanggal, keterangan, referensi, juga debit dan kredit. Nah, berdasarkan contoh soal yang telah diberikan, yaitu mengenai dari Indo Jaya Transport. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah terlebih dahulu silakan buat dari nama di atas tabel format dari jurnal umum ini. Dan silakan dibuat nama perusahaannya, yaitu yang kedua, dibuat keterangannya ini adalah tabel dari jurnal umum. Nah, di sini silakan dibuat untuk periodenya. Pada soalnya adalah periode April. Tanggal terakhir pada bulan April adalah tanggal 30 tahun 2019. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada soal yang pertama atau transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 April Tuan Jaya menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini kita analisis dulu transaksinya. Jelaskan tadi pada 1 April Tuan Jaya mengatakan menyetorkan uang ke perusahaan, yang berarti kalau menyetorkan uang ke perusahaan yang bertambah adalah kas bertambah kalau kas bertambah berarti di debit sebanyak 50 juta. Selain kas yang bertambah, kalau menyetorkan uang berarti Tuan Jaya juga menambah modal perusahaannya. Modal perusahaan bertambah di kredit juga sebanyak 50 juta rupiah. Nah, sekarang akan kita pindahkan ke dalam jurnal umumnya. Silakan dibuat dulu langkah pertama. Tanggal transaksinya diubah dulu. Di sini bulannya adalah bulan April. Tanggal 1. Keterangannya berdasarkan analisis transaksi kita tadi. Yang pertama adalah akun kas. Silakan ditulis kas sebanyak 50 juta rupiah. Dan bertambah juga untuk kredit adalah modal sebanyak 50 juta rupiah. Nah, di sini guna kolom referensi ini nantinya adalah sebagai tanda bahwa transaksi ini sudah kita posting ke buku besar. Nah, buku besar akan kita buat setelah kita yang namanya melakukan pencatatan di jurnal umum. Nah, di sini silakan dibuat keterangannya. Berarti kalau menyetorkan uang ke perusahaan berarti itu berbentuk investasi modal. Nah, kalau sudah, silakan digaris agar lebih rapi. Nah, kita akan masuk pada soal transaksi pada tanggal 2 April, yaitu
dibeli sebuah mobil bekas seharga 35 juta. Nah, di sini berarti yang bertambah apa? Kita analisis kembali. Kalau mobil berarti termasuk ke dalam kendaraan. Kendaraan adalah harta. Di sini Adik harus paham dulu ya. Harta sama dengan utang ditambah modal. Di sini debit dan di sini adalah kredit. Nah, kendaraan kan termasuk ke dalam harta, berarti kita buat di sini kendaraan yang bertambah di debit sebesar 35 juta karena kita membelinya seharga 35 juta. Lalu apa lagi? Nah, di sini kan dikatakannya dibeli sebuah mobil tanpa ada keterangan kredit. Tanpa ada keterangan kredit berarti kita membelinya secara tunai. Kalau pembelian secara tunai berarti kita memberikan uang cash kepada penjual. Berarti apa yang berkurang di kredit? Berarti uang kita adalah berkurang. Berarti uang tunai kita atau kas akan berkurang di kredit sebanyak 35 juta rupiah. Nah, silakan pindahkan ke jurnal umumnya. Silakan dibuat tanggal 2 kendaraan Rp35 juta dan yang berkurang adalah kas berkurang di kredit sebanyak 35 juta. Berarti keterangannya di sini adalah pembelian kendaraan. Nanti silakan digaris. Soal yang ketiga adalah pada tanggal 3 April, yaitu dibeli perlengkapan kantor sebesar 500.000. Nah, kita langsung saja di sini ya. Berarti di sini buat tanggalnya tanggal 3. Tanggal 3. Kita membeli perlengkapan. Perlengkapan termasuk ke dalam harta. Dan selanjutnya juga tidak ada dijelaskan bahwa pembelian secara kredit. Berarti pembeliannya adalah secara tunai. Yang berarti perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan merupakan bagian dari harta, sehingga kalau harta bertambah adalah di debit. Tulis di sini perlengkapan seharga 500.000. Dan apa yang berkurang? Kita membelinya secara tunai, berarti kita kas perusahaan juga berkurang sebesar Rp500.000. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Selanjutnya yaitu pada tanggal 4 April dibayar sewa gedung untuk 3 bulan ke depan. Sewa gedung untuk 3 bulan ke depan berarti pada tanggal 4 kita membayar sewa untuk 3 bulan ke depan. Berarti uang sewanya belum terpakai ya. Berarti masuk ke dalam sewa dibayar di muka karena kita membayarnya di awal, padahal sewanya masih belum kita pakai, belum habis masanya ya, sebesar 1.050.000. Lalu apa lagi? Nah, karena kita membayar sewa, tentu saja kas kita akan berkurang juga sebesar 1.050.000. Berarti kita tulis di sini tanggal 4
sewa dibayar di muka sebesar 1.050.000 dan kas kita berkurang sebesar 1.050.000. Untuk keterangannya di sini yaitu adalah pembayaran sewa untuk 3 bulan ke depan. Pembayaran sewa untuk 3 bulan ke depan ya. Ke depan. Kita garis agar lebih jelas. Baiklah, kita lanjut lagi yaitu pada tanggal 6 April diterima jasa pengiriman barang keluar kota. Baru diterima uang muka sebesar 500.000. Kalau menerima uang berarti kas kita bertambah. Kasnya bertambah di debit sebesar 500.000 dan sisanya adalah 2 juta rupiah. Nah, di sini kalau ini termasuk ke dalam piutang. Mengapa piutang? Karena kita belum menerima pembayaran atas jasa yang telah kita lakukan. Berarti di sini piutang usaha kita masih ada sebesar, misalkan di sini piutang usaha sebesar 2 juta rupiah. Lalu apa di kreditnya? Kalau kita melakukan jasa berarti kita mendapatkan pendapatan usaha, sedangkan pendapatan usaha termasuk ke dalam kredit karena akan menambah modal kita. Berarti pendapatan usaha kita yang kita dapatkan adalah sebesar 2.500.000, di mana kasnya baru 500, sedangkan piutang yang masih harus dibayarnya adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, akan kita pindahkan ke buku besarnya. Berdasarkan analisis kita tadi, kas di kredit sebesar 500.000, di debit juga piutang usaha 2 juta rupiah dan pendapatan usaha 2.500.000, gabungan dari jasa yang telah kita lakukan, usaha yang telah kita lakukan sebesar 2.500.000 rupiah. Dibuat keterangannya penerimaan piutang dan pendapatan. Baik, kita garis. Baik, kita lanjut lagi yaitu pada tanggal ini tadi tanggal 6 ya. Tanggal 6 juga dikeluarkan biaya lain-lain sebesar 400.000 rupiah. Nah, kalau kita mengeluarkan biaya berarti termasuk ke dalam beban seperti biaya listrik, biaya kendaraan, seperti biaya gaji, berarti itu sudah termasuk dari beban listrik, beban gaji dan sebagainya ya. Nah, silakan di sini 6. Berarti biaya lain-lain termasuk ke dalam beban. Di sini akan kita tuliskan ke dalam akunnya, yaitu adalah beban macam-macam atau beban lain-lain juga boleh, tergantung dari akunnya, dari perusahaannya. Beban ini di debit ya, bukan di kredit. Apalagi karena kita membayar biaya berarti kas kita berkurang, yaitu adalah sebesar di debit bebannya adalah 400.000 dan kas kita akan berkurang karena membayar beban tadi sebesar 400.000 rupiah. Keterangannya silakan dibuat membayar biaya lain-lain.
Nah, kita lanjut lagi, yaitu untuk transaksi pada tanggal 8. Diterima pelunasan atas transaksi tanggal 6 April 2010. Nah, pada tanggal ini 6 April yaitu adalah ini. Berarti pelunasan berapa tinggal piutang kita? Pada tanggal 6 ini piutang kita adalah sebesar 2 juta rupiah lagi. Berarti kita buat 8 karena kita menerima, berarti piutang nih, kita menerima uang, berarti kas kita akan bertambah, sisanya itu adalah sebesar 2 juta rupiah kan. Lalu apa yang kita kreditkan? Yang kita kreditkan adalah piutang usaha. Nah, di sini karena piutang usaha kita telah tidak ada lagi, berarti kita menghilangkannya dengan cara mengkreditnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, silakan kita pindahkan pada jurnal umumnya. Kas diterima sebesar 2 juta rupiah dan piutang usaha kita telah habis, yaitu 2 juta rupiah. Nah, keterangannya silakan menerima pembayaran. Menerima pembayaran piutang ya. Nah, habis. Kita lanjut ke transaksi pada tanggal 10 April, yaitu diterima pembayaran jasa pengiriman barang sebesar 400.000. Berarti tanggal 10 diterima uang, berarti kas kita bertambah sebesar 400.000 rupiah. Nah, di sini transaksinya diterima pembayaran karena jasa pengiriman barang, berarti kita telah melakukan jasa kita, berarti di sini masuknya ke dalam pendapatan usaha. Pendapatan usaha juga bertambah sebesar 400.000 rupiah. Penerimaan pendapatan usaha. Baik, kita lanjut ke transaksi pada tanggal 13, yaitu dibeli perlengkapan kantor sebesar 450.000. Sama dengan soal transaksi pada tanggal 3, berarti akunnya juga sama ya. Tanggal 13 perlengkapan bertambah di debit sebesar 350.000. Dan juga karena kita membeli secara tunai, berarti kas kita berkurang 350.000. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan kantor ya. Baiklah, kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 15 dibayar biaya servis kendaraan kepada bengkel Sanjaya. Nah, seperti yang soal yang pada transaksi pada tanggal 6 tadi, dibayar biaya servis, berarti termasuk ke dalam beban. Nah, silakan dibuat di sini tanggal 15, yaitu beban servis kendaraan
di debit sebesar Rp200.000, dan yang berkurangnya adalah kas karena kita membayar tadi juga sebesar Rp200.000. Keterangannya adalah membayar biaya servis kendaraan ya. Baiklah, kita akan melanjutkan karena kita menggunakan double folio untuk mencatat tabel transaksinya, dan transaksinya cukup banyak sehingga tidak cukup untuk satu double folio. Maka kita sambung ke halaman selanjutnya dengan menggunakan membuat tabelnya atau format tabelnya yang baru. Nah, di sini yang awal yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan yang namanya membuat jumlah pindahan. Jumlahan pindahan di sini adalah total hasil dari tabel sebelumnya, maka ditulis di sini jumlah pindahan di mana perhitungan yang dilakukan hasilnya adalah sebesar 92.500.000. Kita akan masuk ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 17 April, yaitu diterima tagihan pembayaran telepon sebesar 225.000. Nah, silakan dimasukkan kepada jurnal umumnya tanggal 17. Nah, di sini kalau biaya berarti sama dengan beban seperti yang pada transaksi sebelumnya. Maka di sini dibuat beban telepon di debit sebesar 225.000. Dan karena kita melakukan pembayaran berarti kas kita berkurang sebesar 225.000 di kredit. Keterangannya untuk membayar biaya telepon. Lalu pada transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 19 April dibayar rekening listrik sebesar 150.000. Sama dengan transaksi pada tanggal 17, maka pembayaran atau biaya dalam jurnal umum dijadikan sebagai beban dengan keterangan beban listrik pada debit sebesar 150.000 dan kas berkurang pada kredit sebesar 150.000. Lalu transaksi berikutnya, di sini kita buat dulu keterangannya membayar biaya listrik. Lalu selanjutnya transaksi untuk tanggal 20, yaitu dilakukan pengiriman barang ke luar negeri dengan memperoleh pendapatan jasa sebesar 1.700.000. Nah, ini maksudnya itu adalah bahwa Indojaya Transport menerima pendapatan usahanya. Menerima pendapatan usaha berarti kas bertambah di debit. Kas di debit sebesar 1.700.000 dan di kreditnya adalah pendapatan usaha karena pendapatan usaha saldo normalnya berada di kredit sebesar 1.700.000.
keterangannya adalah menerima pendapatan usaha. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22 April. Nah, dijelaskan bahwa diambil uang kas untuk keperluan pribadi sebesar 300.000. Nah, pengambilan keperluan pribadi juga disebut sebagai prive. Nah, prive ini saldo normalnya bertambah di debit dan untuk pengurangannya karena mengambil pribadi maka kas kita akan berkurang di kredit. Maka silakan dimasukkan pada jurnal umumnya dengan keterangan akun prive di debit sebesar 300.000 dan di kredit adalah kas juga sebesar 300.000. Keterangannya adalah pengambilan pribadi. Lalu selanjutnya untuk transaksi pada tanggal 25 April, yaitu diterima uang dari jasa pengiriman barang. Nah, ini sama dengan transaksi pada tanggal 20, yaitu menerima pendapatan usaha. Sehingga akunnya pun akan sama, yaitu pada tanggal 25 April kas kita akan bertambah karena menerima pendapatan sebesar 500.000 dan pendapatan usaha juga bertambah yang saldo normalnya berada di kredit sebesar 500.000. Menerima pendapatan usaha adalah keterangannya. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 28 April, yaitu dibayar biaya upah pegawai sebesar 1.800.000. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa biaya dalam jurnal umum termasuk ke dalam beban, sehingga beban bertambahnya adalah di debit, sehingga pada jurnal umumnya keterangannya adalah 28. Di sini silakan dibuat beban gaji, upah pegawai adalah gaji, beban gaji sebesar 1.800.000 rupiah. Karena kita membayar biaya, berarti kas kita berkurang, letaknya di kredit sebesar 1.800.000 rupiah. Keterangannya adalah membayar upah pegawai. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 29 April, yaitu dibeli peralatan kantor secara kredit. Nah, di sini analisis dulu. Pada tanggal 29 dibeli peralatan kantor. Peralatan kantor termasuk ke dalam harta, dan harta saldonya bertambah adalah di debit. Nah, pembelian secara kredit berarti kita perusahaannya adalah utang, dan utang bertambahnya di kredit. Sehingga di sini akunnya adalah peralatan kantor sebesar 1.200.000 dan kreditnya adalah utang sebesar 1.200.000 dan keterangannya adalah pembelian peralatan kantor. Baiklah adik-adik, nah tanggal 29 tadi adalah akhir dari transaksi yang dilakukan oleh Indo Jaya Transport. Nah, berdasarkan jumlahnya, penjumlahan selama transaksi selama bulan April adalah sebesar 98.375.000. Baik jumlah sisi debit dan sisi kreditnya adalah sebesar 98.375.000. Nah, dalam pencatatan akuntansi harus ada balance atau keseimbangan antara kesamaan dari jumlah debit dan kredit.
Apabila tidak ada kesamaan atau balance antara debit dan kredit, maka pencatatan kita salah. Nah, begitupun dalam jurnal umum ini, jumlah akhir dari debit dan kreditnya juga harus sama. Nah, pada contoh ini jumlahnya sudah benar, yaitu balance antara debit dan kreditnya. Dan pada akhir, adik-adik untuk jumlahnya, di sini silakan digarisbawahi dengan 2 garis ya, yang mana ini berarti bahwa adalah akhir pencatatan kita pada periode pencatatan di mana pada Indojaya Transport ini adalah untuk periode bulan April tahun 2019. Mungkin sekian materi kita, penjelasan Ibu mengenai bagaimana cara pencatatan menggunakan jurnal umum ya.